Awas meletus meter Xi Jinping, utang Cina bengkak 117.400 triliun rupiah. Sebuah laporan terbaru menunjukkan bahwa utang tersembunyi pemerintah lokal di Cina telah menembus 53 triliun yuan atau setara 117.400 triliun rupiah pada 2020 lalu. Utang itu sendiri jauh lebih besar dari utang pemerintah nasional yang belum terbayarkan. Dalam laporan yang dibuat oleh Goldman Sachs itu, utang tersebut naik 4 kali lipat bila dibandingkan dengan tahun 2013 lalu, di mana angka utang pemerintah daerah masih berada di level 16 triliun yuan. Lembaga keuangan itu menyebut bahwa harus ada langkah-langkah yang diambil segera oleh para Pemda Cina itu. Penerbitan obligasi pemerintah daerah yang lebih resmi dan peningkatan fleksibilitas pada pembiayaan pemerintah daerah mungkin diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Tulis laporan yang dibuat oleh tim pimpinan ekonom Maggie Wei dikutip Kamis 30 September. Ada beberapa hal yang membuat analis Goldman Sachs memaparkan perlu ada langkah-langkah segera. Mereka menyebut banyak tantangan yang terjadi di Cina saat ini, mulai dari krisis pasar perumahan yang telah menyebabkan permintaan tanah merosot, kekurangan listrik, dan gangguan rantai pasokan. Penjualan tanah yang merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah telah melambat karena krisis evergreen memburuk. Goldman merekomendasikan pemerintah untuk meningkatkan kuota obligasi untuk tahun 2022 lebih dari 500 miliar yuan dari tingkat tahun ini sebesar 3,65 triliun yuan. Secara rinci, Jiangsu menduduki puncak semua provinsi dalam hal jumlah pinjaman dengan sekitar 8 triliun yuan pada tahun 2020. Peringkat itu kemudian diikuti Tianjin, Beijing, Sichuan, Guizhou, dan Gansu. Setiap pemerintah lokal di Cina diketahui banyak meminjam melalui skema lokal Government Financing Vehicle. Ini memungkinkan mereka meminjam uang tanpa muncul di neraca, namun tetap dilihat sebagai kewajiban pemerintah oleh pasar keuangan. Maka itu sifat dari pinjaman cukup tersembunyi. Sementara itu, beberapa analis memotong prediksi pertumbuhan ekonomi Cina tahun ini. Analis di Nomura memangkas perkiraan mereka untuk pertumbuhan Cina pada tahun 2021 menjadi 7,7%. Sementara itu, analis di Goldman Sachs mengikuti dengan memangkas perkiraan pertumbuhan PDB 2021 mereka menjadi 7,8% dari 8,2%. Dua alasan mengapa Cina selalu dituding menjadi sumber penyakit infeksi penyebab wabah global. Dunia kesehatan sekarang sedang dihebohkan dengan virus corona yang membuat Badan Kesehatan Dunia atau WHO turun tangan. Dunia menyebut virus corona yang sedang membuat heboh itu adalah virus Wuhan. Dinamai virus Wuhan karena virus ini penyebarannya dimulai dari Wuhan di Cina. Komisi Kesehatan Wuhan awalnya menyebutkan ke publik pada 31 Desember 2019 ada 27 kasus pneumonia di kota tersebut. Pasien pertama sakit pada 12 Desember 2019. Gejala yang dialami adalah demam dan kesulitan bernafas. Tidak ada seminggu jumlah kasus serupa di Wuhan meningkat hingga angka 59, termasuk 7 kasus serius akut. Dikhawatirkan korban akan terus meningkat, bahkan sampai melebihi batas negara. Virus corona baru dari Cina ini menjadi ancaman bagi kesehatan global di awal tahun 2020. Berkaca pada rujukan sejarah, Cina sudah sering menjadi titik permulaan ground zero penyakit infeksi yang akhirnya menjadi ancaman kesehatan global. Pada tahun 2002, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS menginfeksi lebih dari 8.000 orang dengan 774 diantaranya meninggal dunia. Muncul pertanyaan, apa penyebab Cina sering mengalami wabah bahkan dituding menjadi sumber penyakit infeksi? Dilansir BBC, Profesor Mark
Woolhouse, pakar epidemiologi penyakit menular dari University of Edinburgh, Skotlandia, menyebut setidaknya ada 2 jawaban untuk pertanyaan tersebut. Pertama, Profesor Woolhouse menyebut Cina merupakan negara besar dengan populasi hampir 1,4 miliar jiwa. Sebagian besar diantaranya tinggal di kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Alasan kedua, hampir seluruh masyarakat Cina, terutama yang tinggal di daerah perkotaan padat penduduk, belum mengaplikasikan standar kebersihan diri dan lingkungan yang baik, alias masyarakatnya masih banyak yang jorok. Tingginya kontak dengan hewan tanpa pengaman yang cukup membuat resiko penularan infeksi penyakit dari hewan ke manusia meningkat. Tidak mengherankan, wabah berikutnya terjadi di Cina atau dari bagian bumi sebelah sana, tutur Woolhouse. Pakar virologi dari University of Nottingham, Profesor Jonathan Ball, menyebut dugaan awal virus corona baru ini bermula di pasar ikan kota Wuhan, di mana mamalia laut seperti paus beluga yang lazim dijual belikan di Cina memiliki kemampuan membawa virus corona. Namun tidak menutup kemungkinan virus corona baru ini juga bisa berasal dari ayam, kelelawar, kelinci, hingga ular yang juga diperjualbelikan di tempat yang sama. Ball mencontohkan penularan SARS yang awalnya bermula dari kelelawar lalu menular ke kucing sebelum akhirnya menginfeksi manusia. Ada pula penyakit MERS yang sebelum menginfeksi manusia lebih dahulu mewabah di unta. Pasar seafood Huanan sendiri adalah pasar tradisional yang menjual beberapa barang kebutuhan sehari-hari. Namun pasar ini juga menjual benda tidak lazim, termasuk hewan liar hidup atau siap olah menjadi makanan. Berbagai hewan liar yang dijual sebut saja rubah, anak serigala, buruk merah, unta, burung unta, koala, dan landak. Penjual di pasar tersebut juga menawarkan jasa potong dan pengiriman bagi konsumen yang ingin membeli hewan ekstrim tersebut. Lantas mengapa orang Cina gemar menyantap hewan liar yang tidak lazim untuk dikonsumsi? Dilansir dari South China Morning Post, menurut ekonom politik independen Hu Xingdou, alasan budaya, ekonomi, dan politik masih jadi alasan mengapa orang Cina suka makan hewan liar dan eksotis. Orang Cina melihat makanan sebagai satu kebutuhan utama, karena kelaparan adalah ancaman yang besar dan bagian tidak terlupakan dari sejarah negeri ini. Ujar Hu, seperti dilansir dari South China Morning Post, mungkin banyak orang Cina yang tidak lagi bermasalah dalam hal makanan, namun memakan daging, organ, atau bagian dari hewan atau tumbuhan langka telah menjadi identitas bagi sebagian orang. Orang-orang Cina menganggap hewan liar lebih bernutrisi daripada hewan yang dikembangbiakan khusus untuk dikonsumsi.